kosong depan. Pemirsa, kita mulai diskusi kita. Saya minta yang pertama membahasnya adalah Yusril Iza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara sekaligus katanya pengacaranya ATI. Silakan. Baik Pak Karni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyimak dengan seksama keterangan dan juga tausiah dari Menko Polhukam Pak Wiranto dengan seksama dan hati-hati, dan ada beberapa catatan yang kami buat di sini untuk disampaikan pada malam yang baik ini. Kekhawatiran kami sebagai kuasa hukum dari HTI dan juga beberapa ormas yang lain yang mungkin akan mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi adalah bahwa di dalam Perpu ini terdapat hal-hal yang secara material di dalamnya itu bisa menimbulkan multitafsir, seperti misalnya ketentuan pasal 59 ayat 4 huruf C, yaitu satu ormas itu dilarang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Persoalannya adalah siapa yang bisa menafsirkan Pancasila itu? Karena dari zaman ke zaman tiap rezim berganti, mereka mempunyai tafsir sendiri tentang Pancasila itu. Saya bisa membandingkan misalnya ketentuan pasal 1 ayat 1 Perpres nomor 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 1 ayat 1 itu bunyinya, barang siapa melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata, dengan maksud atau diketahuinya dapat memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara. Pada waktu itu apa yang dimaksud dengan Pancasila itu? Apa tujuannya? Dalam penjelasan undang-undang subversi itu disebutkan bahwa tujuan kita adalah membentuk masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, tata tentrem Kartoro Harjo, yang berisikan masyarakat sosialis berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat yang menganut sistem sosialisme. Pada waktu itu, apa yang dimaksud haluan negara? Haluan negara adalah manifesto politik atau manipol pidato Bung Karno tahun 1959 yang dijadikan haluan negara. Orang yang menentang sosialisme ala Indonesia pada waktu itu, orang yang menentang manipol sebagai haluan negara, itu bisa dituduh anti Pancasila, melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Subversi. Persoalannya sekarang, siapa yang bisa menafsirkan itu? Di zaman Orde Baru juga pernah ada kata-kata bahwa siapa yang menolak asas tunggal Pancasila, anti Pancasila. Ada beberapa ormas tidak pernah mendapat pengakuan setelah menolak asas tunggal Pancasila, seperti Pelajar Islam Indonesia atau PII. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tadi Pak Wiranto mengatakan atas pertanyaan dari Pak Karni, apakah tidak khawatir nanti ini digunakan oleh pemerintah lain, dengan asumsi pemerintah Pak Jokowi ini pemerintah yang baik, yang amanah, yang tidak akan semaunya membuatkan ormas. Tapi pemerintah baru bisa. Oh tidak. Kita dapat belajar. Perpres 1163 itu diteken oleh Bung Karno. 65 Bung Karno jatuh, Perpres 1163 itu yang menjadi undang-undang subversi di awal Orde Baru, itu dipakai oleh Pak Harto untuk menangkapi orang-orang yang menjadi pengikut Bung Karno. Kalau besok di antara kita ini, katakanlah sekarang ini, besok dibubarkan HTI ini, setelah itu ada di antara kita yang ramai-ramai di sini jadi presiden, bisa menangkapi pengikut-pengikut Pak Jokowi. Jadi hati-hati juga, sejarah telah mengajari kita agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang di waktu-waktu yang akan datang.
Begini, ormas-ormas Islam itu misalnya dalam dakwahnya mengatakan tujuan mereka adalah untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang aman tentram di bawah naungan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bisa dituduh bertentangan dengan Pancasila. Kan sila kelima menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang berwenang menafsirkan Pancasila itu? Apa orang yang sedang berkuasa? Kalau orang yang sedang berkuasa diberikan otoritas menafsirkan Pancasila, saya pikir dia akan memberangus lawan-lawan politik yang tidak sepaham dengan pemerintah itu. Karena itu kami keberatan atas lahirnya Perpu ini. Perpu undang-undang yang lama 17/2013 itu telah memberikan satu prosedur tentang pembubaran ormas itu yang harus melalui pengadilan. Sekarang itu ditarik sepenuhnya pada pemerintah, dan pemerintah bisa sepihak membubarkan ormas itu seperti yang dikatakan dalam tausiah Pak Wiranto tadi, bubarkan dulu. Nanti setelah dibubarkan silahkan melakukan perlawanan lewat pengadilan. Ya orangnya sudah babak belur. Sama juga orang kita injek-injek, ya kita gebukin, ya gebukin aja dulu. Nah, kan nanti bisa dibawa ke rumah sakit, diobati. Kan bahaya juga pikiran seperti ini. Nah, yang kedua adalah Pak Wiranto tadi bicara lebih 10 kali menyebut kata-kata izin. Dikaitkan dengan asas contrarius actus yang dikenal dalam hukum Romawi. Siapa yang memberikan izin atau mengeluarkan sesuatu bisa mencabut izin atau membatalkan sesuatu tadi. Apa izin itu, Pak? Izin itu adalah kebolehan melakukan sesuatu larangan. Tadi Pak Wiranto mengatakan, ya polisi mengeluarkan SIM. Ya SIM itu memang surat izin mengemudi. Sebab orang bawa mobil di jalan itu membahayakan orang lain. Prinsipnya membawa mobil di jalan raya itu dilarang. Tapi seseorang boleh mengendarai mobil di jalan raya itu apabila dia diberi izin. Izin itu pengecualian dari satu larangan. Orang nikah itu izin atau bukan? Mendirikan ormas itu izin atau bukan? Orang nikah itu bukan izin. Izin itu datang dari wali nasab, dari bapaknya kalau dalam hukum Islam. Surat nikah itu adalah bukti bahwa orang itu sudah nikah sah menurut hukum agamanya masing-masing, tapi dia dicatat bagi yang muslim oleh KUA, bagi non-muslim oleh catatan sipil atau Berkelstan. Orang sudah nikah, tadi disinggung Pak Wiranto, disamakan dengan izin, lalu besok bisa dicabut surat nikahnya. Lantas orang itu tiba-tiba jadi kumpul kebo. Apa bisa? PT didirikan, perseroan terbatas. Yayasan didirikan. Baca undang-undang yayasan, baca undang-undang PT. Apakah mendirikan yayasan atau mendirikan PT itu izin? Bukan. Apakah mendirikan ormas itu izin dari Menkumham? Bukan. Mendirikan ormas itu hak yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang 1945, bukan izin. Mendirikan ormas itu tidak pada prinsipnya dilarang. Lantas boleh kalau ada izin Menkumham? Tidak. Itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Maka undang-undang kemudian mengatur hak itu. Maka ormas didirikan orang-orang itu, lantas tugas Menkumham memberikan status badan hukum kepadanya. Sama seperti Statblad 1864 kalau nggak salah tentang Vereniging. Orang mendirikan perkumpulan, lantas Gubernur Jenderal di Bogor katanya, atau Minister van Justisi mengeluarkan surat pengesahan sebagai badan hukum. Ada resperson baru, lahir. Sama dengan orang, tapi bukan orang fisik. Itu tidak bisa disamakan dengan izin. Karena itu kalau ormas didirikan, kemudian yayasan didirikan, perseroan terbatas didirikan, dia disahkan berdirinya sebagai sebuah badan hukum. Asas contrario actus dalam hukum Romawi itu umum saja. Kalau undang-undang tidak mengatur, beda. Dulunya sudah diajukan oleh pemerintah asas contrarius actus itu, tapi ditolak oleh DPR. Sekarang dihidupkan kembali, ya, dengan alasan bahwa pemerintah ya tidak cukup
undang-undang yang sekarang ini, Undang 17 2003 untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Satu hal yang juga menarik apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam tadi, menurut beliau, pemerintah sudah lama mengamati ormas-ormas ini. Bukan tiba-tiba, sudah berapa tahun yang lalu diamati. Potensial ada mereka ini akan melanggar Pancasila, akan begini. Nah kalau sudah lama diamati ya disiapkan dong rancangan undang-undangnya untuk mengubah ini. Lalu kemudian bawa ke DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Pak Romli tentu masih ingat sama-sama dengan kami pada waktu itu. Kita sudah lama menyiapkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana pemberantasan terorisme. Karena fenomenanya sudah banyak. Sudah jadi itu, mau kita ajukan ke DPR, terjadilah kasus bom Bali tahun 2002. Jadi pertimbangan kita pada waktu itu ada kegentingan yang memaksa. Yang menjadi keputusan MK tahun 2009 itu yang menetapkan 3 syarat dikeluarkannya Perpu yang menafsirkan pengertian kegentingan yang memaksa dalam pasal 22 UUD 45 itu. Ada masalah yang harus diselesaikan di tingkat undang-undang. Undang-undangnya tidak ada. Undang-undangnya ada, tidak memadai mengatasi masalah itu. Kalau disiapkan di RUU akan makan waktu yang lama, sehingga masalah ini terabaikan, tidak bisa diselesaikan. Pada waktu bom Bali terjadi, KUHP ada bicara pembunuhan, tapi sangat tidak memadai. Karena itu bicara tentang kejahatan biasa. Ada undang-undang darurat tentang bahan peledak tahun 54, sangat tidak memadai. Maka dikeluarkanlah Perpu itu, lalu kemudian dengan Perpu itulah maka polisi dapat bertindak mengatasi terorisme itu. Cepat, hari itu diumumkan langsung bergerak. Sekarang ini 3 alasan itu tidak kita lihat ada bagi pemerintah mengeluarkan Perpu. Nah, Perpu sudah dikeluarkan sudah lebih 10 hari sampai hari ini, belum ada juga satu ormas yang dibubarkan. Lalu di mana kegentingan memaksanya? Tunggu lagi besok, kabarnya hari Rabu besok, benar tidak, HTI mau dibubarkan. Lah selama 11 hari ini, apa yang terjadi? Di mana kegentingan memaksanya itu? Tapi biarlah, ini kami akan uji di Mahkamah Konstitusi dan kita lihat juga bagaimana DPR nanti menyikapi Perpu ini, apakah akan menerima ataukah akan menolak Perpu ini. Nah, hal-hal lain yang juga kami keberatan dengan Perpu ini adalah pasal-pasal pidananya. Yang saya katakan pengaturan pidana seperti ini tidak pernah ada, baik di zaman Belanda, di zaman Orde Lama maupun di zaman Orde Baru. Pada waktu itu partai pun yang dibubarkan atau ormas yang dibubarkan, ya ditangkap pimpinannya. Ya, tangkap pimpinannya, yang diadili pimpinannya, bukan anggota-anggotanya. Sekarang ini kalau kita baca norma dari pasal 82 dari undang-undang ini, setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat 3 huruf A dan B dan ayat 4, antara lain yang soal bertentangan dengan Pancasila tadi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dulu PKI dibubarkan oleh Belanda tahun 22 atau tahun 24 begitu, Partai Komunis Hindia. Yang dibubarkan pimpinannya Semaun, Darsono, Alimin, yang dikejar-kejar sama Belanda. Tapi anggotanya enggak. Ada beberapa tokoh-tokoh tertentu ya, yang dari Silungkang misalnya ada yang sampai dibuang ke Buvendigul dan sebagainya. Pada waktu Bung Karno dibubarkan Masyumi dan PSI. Kan tidak ditangkapi orangnya. Bahwa Syahrir ditangkap, bahwa Pak Natsir ditangkap dan lain-lain itu karena diduga terkait sama PRRI, bukan karena partainya. GPII juga dibubarkan. Tapi tidak satu pun tokoh GPI ditangkap. Di zaman Orde Baru ini, PII tidak diakui karena menolak asas tunggal. Tidak ada pimpinan PII tertangkap. Tapi ini, sepihak dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, dibubarkan, bisa ditangkap, seluruh anggotanya ditangkap. Nah kalau ormas itu punya 1 juta anggota, apa 1 juta anggotanya itu dipidana semua, berdasarkan ketentuan dari pasal 82
dari ketentuan Perpu Ormas yang baru ini. Itu yang menjadi kekhawatiran kami, Pak Karni. Maksudnya yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Jadi bukan semua anggota, tapi yang melakukan. Enggak. Setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja atau langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat 3. Kalau undang-undang subversi itu jelas kata-katanya. Memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila dan haluan negara. Itu undang-undang subversi. Kalau ini pasal 59 ayat 4, ya, ormas dilarang. C. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menganut, mengembangkan, menyebarkan. Maksudnya bisa kena tidak langsungnya. Langsung atau tidak langsung. Baik, kita sudah dengar tausiah Profesor Yusril. Sekarang Profesor Mulia Lubis. Jadi saya mesti kasih tausiah juga. Iya dong, makanya dia undang ke sini. Oke. Begini, awalnya ketika Perpu ini dikeluarkan, saya membaca itu dari media online. Nah, ketika saya membaca media online, saya memang agak gundah membacanya, Bung Karni. Kenapa gundah? Karena dikatakan Perpu pembubaran HTI sudah ditandatangani. Menurut saya ini salah kaprah. Tidak mungkin ada Perpu pembubaran satu organisasi massa atau partai politik. Saya mencoba membaca setelah saya mendownload ya, Perpu tersebut. Ternyata memang bukan Perpu pembubaran organisasi tertentu, tapi Perpu perubahan Undang-Undang Ormas. Nah, apakah memang bisa pemerintah presiden mengeluarkan Perpu perubahan Undang-Undang Ormas? Ya bisa saja. Kalau memang ada kegentingan yang memaksa. Nah, disinilah kita memang melihat bahwa banyak sekali perbedaan tafsir pendapat mengenai apa yang disebut dengan kegentingan yang memaksa ini. Kalau di Amerika sangat jelas, itu disebut sebagai clear and present dangers. Dan itu pun menimbulkan banyak kontroversi dan pertentangan antara satu ahli dengan ahli yang lain. Tapi pemerintah mempunyai political judgment. Pemerintah mempunyai subjective rights untuk memutuskan apakah ada kegentingan yang memaksa atau tidak, apakah ada clear and present dangers itu atau tidak. Karena kenapa? Karena pemerintah itu mempunyai banyak sekali informasi yang publik tidak tahu. Tidak semua publik tahu apa yang terjadi di negara ini. Intelligence report yang masuk itu memberikan banyak informasi kepada presiden yang menurut saya memberikan subjective rights, hak subjektif kepada presiden untuk membuat suatu keputusan politik. Nah, dan sebetulnya kita juga sudah punya satu acuan, Bung Karni. Apa yang disebut dengan kegentingan yang memaksa itu. Mahkamah Konstitusi sudah membuat satu putusan dalam sebuah uji materil tahun 2009. Apa sih yang disebut dengan kegentingan yang memaksa? Kalau memang ada keadaan yang mendesak, satu urgent needs gitu, bahwa ini penting untuk dibuat Perpu. Nah, kita bisa berdebat soal ini. Kedua, ada yang disebut kekosongan hukum. Hukum kita tidak mengatur hal-hal yang dirasakan perlu oleh pihak pemerintah. Dan ketiga, kalau pemerintah mengambil jalan normal, itu akan butuh waktu yang panjang, karena itu satu proses politik. Oleh sebab itulah prerogatif ini diberikan oleh pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 kepada presiden untuk membuat Perpu. Nah, kita lihat tahun 2009, Bung Karni, presiden sudah mengeluarkan Perpu misalnya nomor 4 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ketika kasus Bibit dan Chandra. Bibit dan Chandra waktu itu menjadi tersangka. Nah, apakah sebagai pimpinan KPK dia mesti nonaktif atau tidak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada waktu itu. Jadi Perpu ini sebetulnya bukan hal yang aneh, bukan hal yang tidak tidak lazim.
Malah kalau kita melihat sebelum Perpu nomor 2 ini dikeluarkan, ada Perpu nomor 1 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ini dikeluarkan baru saja oleh pemerintah. Pada tahun 2015 juga ada Perpu. Kita ingat kasus pedofilia terhadap anak-anak pada waktu itu. Ada hukuman yang ditambahkan. Jadi saudara Karni, ini soal judgment call. Political judgment dari presiden, kegentingan yang memaksa itu apa? Clear and present dangers itu apa? Nah kalau menurut saya, dengan informasi yang dimiliki secara lebih oleh pemerintah, mungkin mereka punya satu gambaran yang kita tidak tahu. Misalnya, mengenai ancaman bahaya terorisme. Yang saya kira sih kita mengalami, dan bukan hanya Indonesia, ada jaringan global ya, teroris yang memang banyak kita saksikan di banyak negara. Nah, apakah kita termasuk bagian dari sasaran operasi dari terorisme itu? Mungkin. Saya tidak merule out itu. Kedua, keberadaan organisasi ya, yang mengadvokasi kekerasan. Saya kira juga kita melihat di Filipina banyak sekali yang disebut vigilante, tentara-tentara bayaran yang mengadvokasi kekerasan. Nah, kita mungkin tidak mengalami itu, tapi kalau ada organisasi yang mengadvokasi kekerasan, dia harus juga mendapat semacam tindakan hukum yang tegas. Ini ada juga misalnya ya, gagasan untuk mendirikan sebuah negara dengan filosofi dasar yang lain. Saya membaca misalnya di IPB ada gerakan mahasiswa yang menginginkan satu pembentukan khilafah. Menurut saya ini kan sudah satu hal yang bertentangan dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Saya tidak ingin mengutip Huntington dalam hal ini, tapi memang ada perang ideologi di sini. Ada clash of civilizations. Ini saya jarang mengutip Huntington seperti ini, tapi saya melihat ya ini yang terjadi sekarang. Ada clash of ideology yang kita saksikan di Indonesia ini, dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Nah, ada juga organisasi yang mengadvokasi separatisme. Ya, jadi buat saya hal-hal semacam ini yang mungkin kita tidak tahu dan pemerintah tahu, itu memberikan legitimasi untuk mengatakan ada kegentingan yang memaksa. Nah, sebagai ketua MWA, saya kebetulan sekarang menjabat sebagai ketua MWA di USU, saya melihat benih-benih radikalisme, fundamentalisme yang mencemaskan kita sebagai bangsa. Saya termasuk yang khawatir, Bung Karni. Indonesia sebagai nation state itu akan musnah kalau kita tidak mengambil tindakan yang tegas mengenai hal ini. Indonesia akan hilang dari peta dunia. Nah, saya mengutip Obama misalnya, yang mengatakan ketika kampanye membantu Hillary Clinton, dia tidak melihat Amerika yang dia kenal sebelumnya. Dan saya juga bisa mengatakan, this is not Indonesia that I know. Ini Indonesia yang beda sama sekali dengan Indonesia yang saya kenal dulu. Kalau dulu kita penuh dengan keharmonisan, kerukunan, keberagaman, sekarang ini kita diajak untuk, oh dia musuh, ini bukan musuh. Dunia ini, Indonesia ini sudah dipisah, enemy dan friends gitu. Nah, ini keadaan yang tidak kita inginkan. Jadi saudara-saudara, memang ini satu hal yang saya kira ya, memang unfortunate ya. Tapi saya juga bisa memahami kekhawatiran beberapa pihak bahwa Perpu ini katanya bisa mengarah kepada bangkitnya pemerintahan yang otoriter, authoritarianism. Apa betul? Nah, kalau saya melihat dalam kondisi objektif sekarang ini, apa mungkin itu bangkit kembali? Ketika orang bisa mengorganisir satu demonstrasi yang sangat masif bulan Desember tahun lalu, bulan November tahun lalu, itu kan membuktikan bahwa sebetulnya tidak mungkin pemerintahan otoriter tumbuh dalam keadaan seperti ini. Ketika kita melihat pers begitu bebas, media sosial begitu bebas, Telegram bisa dibungkam misalnya. Tapi apakah memang pers bisa dibungkam semuanya? Hari ini saja saya membaca di media bahwa pembungkaman, pemblokiran Telegram itu bisa disiasati. Jadi
agak sulit untuk bangkit kembali pemerintahan yang otoriter yang ditakutkan itu. Nah, jadi media sosial tidak akan mungkin bisa dipasung, apalagi pikiran. Saya yakin saudara Yusril tidak akan bisa berhenti untuk berpikir, untuk menyatakan sikapnya. Munarman juga misalnya tidak akan berhenti, apapun kekuatan yang menghantam dia. Jadi kalau Perpu semacam ini keluar, yang penting kita mesti menjaga ada apa yang disebut sebagai due process of law. Nah, due process of law-nya ada atau tidak? Ini yang saya kira menjadi sangat penting, dan sanksi itu adalah ultimum remedium. Nah, Perpu ini juga sebetulnya mengatakan bahwa ada mekanisme yang mesti dipenuhi. Nah, mekanisme hukum inilah yang saya kasih masih harus kita pelajari dengan sangat teliti. PT UN bisa jadi opsi, dan sekarang HTI juga sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut saya ini kan memang satu hal yang memang dibuka dan masih terbuka kemungkinan itu. Dia tidak ditutup sama sekali. Kalau ada kekhawatiran bahwa Perpu ini memang akan memberikan semacam blanko cek kepada pihak pemerintah untuk melakukan hal-hal yang sangat semena-mena, menurut saya dalam kondisi objektif seperti ini akan sangat sulit untuk melakukan itu. Walaupun dari segi substansi legal drafting, saya kadang-kadang melihat bahwa mungkin kalau kita hanya fokus pada organisasi yang radikal, yang separatis, yang ada kaitannya dengan ISIS, itu akan lebih gampang. Tapi ketika ada ketentuan mengenai penodaan agama juga masuk di sini, kemudian pengumpulan dana untuk partai politik, menurut saya itu ada undang-undang yang lain yang sebetulnya bisa mengatur itu. Tapi ini memang dimasukkan, saya lihat. Jadi ini mungkin soal legal drafting yang perlu kita lihat ke depan. Tapi organisasi yang merusak kemajemukan bangsa, pluralisme, organisasi yang mengadvokasi kekerasan, membangkitkan terorisme, membunuh orang-orang sipil yang tidak berdosa, organisasi separatis, saya setuju kalau ada bukti yang didukung secara sangat kuat yang disebut sebagai beyond any reasonable doubt, prima facie evidence, itu kita mesti dukung untuk ditindak. Tapi sekali lagi bukan berarti itu the end of the world, karena yang bersangkutan juga masih bisa mengajukan upaya hukum untuk men-challenge pembubaran itu. Nah, jadi menurut saya ini hal-hal yang perlu mendapat klarifikasi dan clearance dari kita semua. Yang penting buat saya adalah check and balance. Kalau kita baca pasal 22, Bung Karni, Perpu yang merupakan hak pemerintah ini, hak presiden ini pada ayat 2 pasal 22 dikatakan bahwa Perpu ini harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Jadi ada ini, pasal 22 ini. Jadi ini ada check and balance sebetulnya. Tidak otomatis dia tidak bisa dicabut. Kalau DPR mengatakan tidak menyetujui, toh dia juga tidak bisa menjadi undang-undang. Nah, kedua, saya kira MK yang sedang berproses sekarang ini akan memberikan putusan yang tentu akan mengikat. Nah, ini kan proses hukum yang sedang jalan. Buat saya, itu sangat positif yang dilakukan oleh saudara Yusril dan HTI. Ya, kita lihat saja putusan MK nantinya. Nah, kalau itu memang tidak diterima atau diterima, ini tentu akan ada semacam politik hukum yang lain. Tapi kalaupun misalnya Perpu itu ditolak oleh DPR, toh pemerintah masih punya kesempatan untuk membuat draft rancangan undang-undang perubahan undang-undang ormas. Takes time, butuh waktu, tapi ya itu yang terjadi. Itu proses yang tidak harus dilalui. Jadi menurut saya tidak terlalu aneh juga proses Perpu ini. Walaupun pemberitaan itu cenderung menimbulkan banyak sekali kontroversi. Karena kita tidak bisa mengontrol media dalam pembuatan pemberitaan ini. Baik. Pemirsa, agak konkret. Yang setuju Perpu akan mengatakan bahwa ada ormas-ormas memang yang membahayakan pluralis, membahayakan Pancasila itu sendiri, dan bahkan tidak percaya dengan demokrasi atau bisa mengganti demokrasi itu.
Sebaliknya yang tidak setuju Perpu juga mengatakan Perpu itu akan mematikan demokrasi. Padahal lama-lama demokrasi itu sendiri akan kecapean, kata Thomas Jefferson, dan akan membunuh dirinya sendiri. Kita lihat sejenak.